tangan itu kotor. Kama. Kalau bahasa daerah ini kama. Kotor itu kama gitu. Kalau nggak tahu kama kotor atau belok. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Nah, karena air itu ya ada dingin, ada panas. Nah, gitu. Tengah-tengahnya apa? Anget gitu. Jadi ada dingin, ada panas. Nah, gitu. Kalau panas itu seperti apa? Kita nyeduh teh, susu, kopi, itu panas. Nah, gitu. Kalau kita minum air biasa, dingin atau anget. Al-qamaru jamil. Bulan itu indah. Nah, bulan yang mana bulannya? Yang mana bulannya? Bulan itu Yang di langit. Bulan itunya yang di langit. Soalnya gini, misalnya kita ada tamu bulan itu, tamu kita bingung. Antum ini ngomongin bilang apa bulan kalender, apa bulan yang di langit? Soalnya masih setengah, maka kita jelasin jamilun, indah, bagus. Nah berarti kaitannya karena di sini pakai komar, ya itu berarti bulan yang di langit gitu. Seperti apa? Bulan Syawal, bulannya Rasulullah, bagus. Tapi kita ngelihat dari mana? Ya kita ngelihat dari komar sama sahrun itu. Kalau as-sahru berarti kalender, kalau komar itu bulan di langit. Walaupun bisa sama-sama bagus, indah. Karena bulan juga ada yang indah juga gitu. Nah ya, kita ngelihat dari al-alnya itu. Setelah al itu apa? Nah gitu ya. Nah kalau ini bulan yang di langit. Nah gitu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Nomor yang ke-7. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Apa artinya? rumah itu dekat, masjid itu jauh. Terus? Itu jauh. Masjid. Apakah ini berlawanan atau tidak? Berlawanan dia, karena ada dekat, ada jauh. Ya ada dua, ada dekat, ada jauh. Gitu. Dua ini. Nah gitu. Ya, nah gitu. Ada dekat, ada jauh. Gitu. Makanya kalau antum jauh rumahnya dari masjid, nggak usah kecewa gitu ya. Kalau misalnya antum rumahnya jauh dari masjid nyampe 2 kilo, 3 kilo, nggak usah sedih, nggak usah ini. Kenapa? Karena pahalanya besar gitu. Kalau berjalan antum tiap langkah, kalau kita kendaraan itu kan perputaran gitu. Berarti pahalanya besar gitu. Jadi antum nggak usah kecewa gitu. Kalau rumahnya jauh dari masjid, justru itu kalau antum melangkahkan itu besar gitu pahalanya. Nah, kebaikannya, derajatnya itu besar. Karena bukan pahalanya, derajat ininya, diampuni dosa dan yang lainnya. Nah gitu ya. Jadi yang rumahnya dekat, yang masjidnya jauh. Ini dua kalimat dalam satu baris atau satu nomor. Dan ini berlawanan ya. Makanya dibikin satu baris karena berlawanan. Al-hajaru saqilut wal waraku khafifun. Artinya Batu itu berat dan kertas itu ringan. Apa warok itu? Coba cari. Kertas atau daun. Ada Kertas ada daun. Ya kalau kita nyari di kosakata memang dia masuknya ke daun gitu. Kalau kita mau menyesuaikan dengan teksnya, maka kita maknanya kertas. Batu itu berat ya, kalau antum angkat pasti berat. Itu Wal waraku ya, dan kertas itu atau daun itu khafifun apa? Ringan. Coba diangkat pasti beda. Nah gitu ya. Tuh. Nah ini antonim namanya, berlawanan antara berat dengan ringan. Kalau ada ringan berarti ada berat. Ada berat, ada ringan. Nah gitu ya. Ini berlawanan ya, antonim. Al-laban harud. susu itu panas. Nah gitu ya, karena memang jarang kalau bikin air susu itu dingin itu jarang.
jadi dia panas gitu. Atau kalau untuk anak kecil itu dia anget, nah gitu ya. Al-labanu harun, susu itu panas. Nah gitu. Kalau diganti misalnya dengan kopi ya, kita ganti misalnya dengan kopi al-qahwatu, apakah dia masih harun juga? Harotun. Harotun. Itu al-qahwatu tak marbutah, maka harotun tak marbutah juga. Gitu. Jadi sama jenisnya. Sama aja jenisnya. Kalau masih bingung, kalau ada tak marbutah maka yang satunya kasih tak marbutah juga. Al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Apa yang bersih? Kemeja. Meja. Yang bersih ya, Akhi Muhammad ya. Jadi yang bersih itu ke kemeja. Jadi kalau antum mau keluar mau apa gitu, kira-kira kemejanya yang bersih apa yang kotor? Bersih. Coba pilih. Yang bersih. Makanya di sini al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Dengan kata lain, secara tidak sadar bahwa kalau kita pakai kemeja itu kalau bisa yang bersih gitu. Maksudnya, paham ya? Nah gitu. Harus bersih. Apalagi kalau misalnya pakaian untuk sholat. Nah itu harus bersih. Gitu. Jangan ini mah sholat pakai pakaian yang biasa. Ya nggak masalah, boleh. Cuman kan ada keafdolan, ada keutamaan. Nah gitu. Kalau bisa yang bersih. Gitu ya. Nah gitu. Karena yang bersih-bersih itu baik gitu. Nah gitu ya. Gitu. Nah ini ke-10 nomor ini masih pembahasan yang ini, yaitu yang tadinya nggak ada alif lam ditambah alif lam. Nah, cuma kalau nomor 1 sampai 10 ini ada yang ma'rifat, ada yang nakirah. Digabungin jadi satu. Emang bisa ya? Bisa digabungin. Maka jadilah dia jumlah fi'aliyah, jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Begitu diucapin, antum sudah paham. Kalau setengah-setengah, nggak paham. Nah gitu. Itu dulu. Boleh? Ya, gimana? Aku tadi agak kurang menyimak, lagi di jalan. Nakiro itu apa, Ustaz? Umum. Isim yang umum. Oh, iya. Kalau lawannya tadi itu apa ya? Lawannya isim apa? Ini yang satunya isim apa? Isim satunya isim ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat. Khusus. Nah gitu. Nah gitu. Jadi ada umum, ada khusus. Khusus kalimat. Kalau ditanya ada nggak yang ketiga? Ya nggak ada. Gitu. Ada lagi kira-kira yang belum dipahami, yang belum disimak baik-baik? Mau tanya Ustaz, kalau bahasa Arabnya antonim itu apa Ustaz? Bahasa Arabnya antonim? Iya Ustaz. Di sini nggak ada, di sini. Tapi ada, sebenarnya ada sebenarnya. Kalau masalah bidun ya. Apa tadi tuh yang pertama menjawab tadi? Bidun. Mutarodif. Iya itu sama. Iya benar, nah itu. Nah itu yang menjawab itulah yang paham tuh kan. Nah jadi persamaan bidun antonim. Nah itu. Nah jadi di kelas ini kita saling melengkapi. Jadi kalau ada yang nggak tahu dikasih tahu. Nah gitu ya. Nggak masalah. Nah gitu ya. Kasih tahu. Antonim. Bahasa Arab antonim. Apa tadi itu? Diulangi lagi coba. Diulangi. Murodifun artinya persamaan. Didun artinya antonim. Nah gitu. Itu. Nggak jelas ya. Coba diulang. Nah itunya. Apa itu kali ya? Nah, murodifun artinya persamaan. Didun artinya antonim. Nah itu ya.
Nah itu. Nah kan itu sudah dijawab sama Akhi itu tadi. Syukur dapat ilmunya juga kan. Nah gitu. Supaya apa? Supaya keahlian-keahlian kita itu tuh kita keluarkan. Gitu. Kemampuan kita itu harus kita keluarkan. Gitu ya. Kalau ininya itu kita amalkan lah. Kalau bahasanya itu kita amalkan. Ilmu kita itu kan harus kita amalkan gitu. Iya kan? Betul, ilmu itu harus diamalkan atau harus disimpan saja kira-kira? Harus diamalkan, disiarkan, disebarkan, dibagikan. Jadi jangan uang saja. Afwan, jangan uang saja, jangan harta saja. Ilmu itu harus kita bagikan. Makanya di sini nih kita keluarkan semua kemampuan kita. Gitu. Walaupun kita bukan perang di sini, kita belajar, tapi kemampuan kita harus kita keluarkan. Gitu. Kalau antum bisanya apa? Ya sebutkan gitu. Keluarkan. Nah, gitu. Kalau disimpan saja ya sebenarnya kurang bagus, kayak harta juga kalau disimpan aja ya nggak bagus gitu. Harus dikeluarkan. Nah, diinfakkan. Ilmu juga gitu. Makanya kalau ilmu itu kita keluarkan, kita sedekahkan, kita bagikan, maka akan bertambah. Apalagi barokahnya juga bertambah juga. Nah, maka sih kita keluarkan. Kalau misalnya di sini nih, misalnya apa kosakata, misalnya pesawat. Nah, kalau antum tahu, ya benar. Kalau antum tahu artinya pesawat, antum sebutkan di sini. Gitu. Ya, kalau ada yang tanya apa bahasa Arabnya, bahasa Arabnya semangka apa? Nah, karena antum sudah tahu, sudah apa? Ya antum sebutkan di sini. Gitu. Jangan disimpan, sebutkan semuanya. Gitu. Ya, karena di sini kelasnya terbuka kalau di sini. Nah, gitu. 80% para peserta yang aktif gitu. Gitu. Ya, oke. Nah gitu. Jadi ada isim apa? Marifat, ada isim nakirah. Marifat itu umum, nakirah itu khusus. Gitu. Kenapa diulang-ulang terus? Supaya kita itu paham. Kan manusia itu kan punya sifat lupa tuh. Nah, gitu, atau ragu-ragu, maka harus diulang-ulang terus. Gitu. Jadi jangan bosan marifat khusus, nakirah umum, nggak usah bosan. Gitu. Iya, kayak kita sholat aja, kan terus diulang-ulang terus. Makanya kita nggak bosan kan sholat kan. Gitu. Karena emang kewajiban sholat itu. Makan juga gitu, maka diulang-ulang terus. Nah gitu, jadi nggak usah bosan. Nah itu ya, jadi ada umum, ada khusus. Nah kalau kita nanya misalnya, maka kita pakai yang khusus. Jangan ini mah gini. Kita tukang paket misalnya, kita mau nganterin paket, kita nggak tahu, kita nggak nanya, salah. Atau kita nanya tapi umum, nah salah juga. Kita nanya harus khusus gitu. Nanya apa, misalnya rumahnya warna apa, pemilik rumahnya siapa, itu harus disebutkan di situ khusus itu. Jangan nanya rumah aja, jangan nanya jalan aja, jangan nanya blok aja. Nah gitu ya, kayak kemarin itu ngirim paket ke Darussuloh karena nggak ada RT RW-nya, akhirnya nggak dikirimin gitu kan. Nah gitu ke ini kemana itu, ke Tangerang itu yang dekat bandara itu ya kan, akhirnya nggak diantar sama tukang paketnya karena ada nama desa, kecamatan, kabupaten gitu ya. Gitu. Makanya penting bertanya, yang pakai khusus itu penting sekali gitu ya. Nggak usah malu-malu kita nanya gitu. Karena yang ringan-ringan, yang kecil-kecil itulah yang akan menjadi besar, yang akan menjadi utama gitu. Gimana? Ada yang ingin menambahkan tentang isim marifat, isim nakirah kira-kira? Yang di sini ingin menjelaskan mungkin? Nggak apa-apa, silahkan. Kalau isim nakirah itu dipakai pada apa, Pak? Isim nakirah itu dipakai pada apa? Isim kira-kira di saat sedang apa gitu. Kira-kira yang paling mudah apa jawabannya? Kira-kira yang paling ringan jawabannya. Ringan apa ya?
paling ringan sekali, yang paling dasar sekali. Dipakainya ketika apa khobar itu gitu? Apakah cukup khobar saja atau adanya apa gitu kira-kira? Apakah adanya apa kira-kira? Khobar itu adanya khobar. Simpel. Adanya Adanya khobar ada dengan adanya apa? Adanya yang awal itu apa namanya? mubtada awal. Nah, mubtada gitu. Kok bisa gitu mubtada. jawabannya? Tuh, kok bisa gitu? Karena kalau nggak ada mubtada gimana? Melengkapi mubtada. Nah itu secara keseluruhan atau secara lengkapnya melengkapi si mubtada itu. Berarti menggunakan adanya membuat mubtada itu. Adanya mubtada ya. Iya. Kenapa? Karena kalau ada khobar aja jadi nggak dia kalimat? Tatanya simpel. Nggak jadi. Itu. Berarti harus ada itunya tadi mubtadanya. Itu pertanyaan yang jawabannya sangat ringan sekali. Karena kita di sini meringankan. Karena kelas ini meringankan. Ini bukan kelas yang memberatkan. Kalau kelas-kelas lain mungkin memberatkan. Tapi kalau kelas ini beda, meringankan. Gitu. Berarti setiap ada mubtada berarti ada khobar. Ada khobar. Setiap ada khobar pasti ada mubtada. Kayak gitu simpel. Saling Gitu. melengkapi. Ibaratnya gini ya, Afwan. Kalau ada istri pasti ada suami. Kalau ada suami pasti ada istri. Kan simpel sih. Gitu. Nah gitu kan. Nah gitu ya, karena di sini ada yang pemula ada yang mahir, maka kita ambil yang tengah-tengah. Nah gitu ya. Nah jadi kalau untuk sekarang ini mubtadanya di awal, khabarnya di akhir. Cuman bisa nanti dibalik. Cuma tetap bakunya itu adalah mubtada dulu baru khabar. Aslinya itu mubtada dulu baru khabar. Itu yang lagi ramai itu di offin dulu, dimatiin dulu mic-nya yang lagi ada suara-suara. Kalau ikhwannya sendiri nih di ruangannya dihidupin aja mic-nya. Tapi kalau di ruangannya itu ada suara-suara atau apa, nggak apa-apa dimatiin dulu sementara gitu. Itu penggunaannya kira Ustaz ya. Gimana? Jadi ada itu Mubtada itu apa tadi? isim nakiro tadi ya. Mubtada itu isim ma'ruf. Rifah. Karena kita kan masih awal. Marifat di awal kalimat. Di awal kalimat. Tuh akhi siapa itu tuh, Masya Allah tuh. Iya, bisa kan menjawab dia kan? Nah gitu. Bermanfaat kan ilmunya gitu. Terus apa lagi? Isim ma'rifat ya. Yang mananya isim ma'rifat? Ini yang tadi yang saya tanya ke Ustaz. Ini apa? Tadi kan saya tanya isim nakiro itu digunakan pada saat apa? Jawabannya pada saat adanya mubtada. Nah iya itu yang paling dasar gitu. Yang paling simpel jawabannya itu. Artinya saling melengkapi gitu. Nah gitu, saling melengkapi. Contoh gini, kalau ada suami, ya ada istri. Adanya istri berarti apa? Coba. Iya. Kalau adanya istri berarti apa kira-kira? Suami. Iya. Gitu. Yang kayak gitu. Gitu. Kalau ada suami pasti ada istri. Nah gitu. Terkecuali kalau dia orang masing-masing. Maka belum jadi khobar, belum jadi mubtada. Contoh kitabun. Nah, belum dia jadi khobar, jadi mubtada belum. Kenapa? Karena dia belum resmi, bahasanya belum resmi. Belum apa ya? Belum akad lah bahasanya gitu. Tapi kalau dia udah akad, udah resmi, maka dia ada yang satunya khobar, yang satunya mubtada gitu. Kalimatnya belum sempurna. Kita muter-muter ke situ aja. Kan kalau masih sendiri kan dia nggak ada jabatan kan? Betul? Betul. Nah gitu. Tapi kalau dia sudah ada kawan, setidaknya satu aja, maka dia sudah bisa mempunyai jabatan. Kayak
kayak kita nih misalnya Afwan, kita masih bujang, kan kita belum ada jabatan. Kalau kita udah nikah kan kita punya jabatan, apa itu? Sebagai suami. Gitu. Nah, gitu. Nah, gitu ya, dikit-dikit ya. Karena kalau langsung itu memang susah. Intinya dikit-dikit kita nyambung nanti ke sana. Gitu. Jadi jabatan suami istri itu diibaratkan jabatan. Yang satu pemimpin, yang satu ininya, bawahannya, atau ininya. Yang membantu dia. Nah, gitu. Intinya gitulah. Ya, intinya kayak gitu. Intinya ada jabatan lah atau ada kedudukan lah, intinya gitu. Kira-kira apalagi yang mungkin masih diragukan, masih tahu tapi masih ragu-ragu gitu, bener enggak sih gitu. Bagian mana kira-kira? Ya, Bagian yang mananya? Ya, barangkali di grup aja Ustaz ya. Nanti bertanya Iya, di grup aja. ya nggak apa-apa, silahkan, tafadhol, silahkan. Nah gitu. Nah, cuma kelas ini beda. Kalau kelas ini nih kita terbuka semua gitu. Nah gitu, semuanya bisa menjawab gitu. Karena kan di sini kan ada yang pesantren, ada yang hafid, ada yang qori, ada yang lain dari dinia atau apa. Nah itu jadi gimana ya, memancing supaya kita itu mengeluarkan ilmu kita gitu. Nah gitu. Kenalan ya kan. Iya, kan manusia itu kan nggak kepikiran ilmu harus diamalkan. Kebanyakan mayoritas umat Islam itu nggak kepikiran masalah ilmu yang diamalkan itu. Mereka itu fokus ke ibadah, karena memang kita itu hidup kan ibadah. Cuman kadang-kadang karena mereka nikmat ibadah, mereka tuh lupa bahwa ilmu yang mereka dapatkan itu harus mereka amalkan. Itu yang manusia sekarang itu lupa gitu. Gitu. Ya, bahwa ilmu itu ya harus kita praktekkan, harus kita bagikan gitu. Tapi kalau kita masih susah untuk membagikan, minimal kita praktek dulu lah gitu. Nah gitu. Nah, lanjut kira-kira kita. Lanjut ya. Kalau di sini sedang, kalau di sini mah. Intinya kalau di sini nih kita ini berbagi gitu. Kita berbagi kalau di sini gitu. Kenapa? Karena kita semuanya belajar. Kita semuanya di sini belajar. Makanya ustaz, kiai bukan berarti mereka nggak harus belajar, mereka harus belajar. Gitu. Ya. Walaupun Gus juga, Afwan, walaupun Gus, ya itu sebenarnya harus belajar juga itu, jujur. Harus belajar juga mereka itu. Gitu. Lanjut ya, tamarino. Apa artinya tamarino itu? Tamarin. Latihan. Berarti latihannya satu atau lebih dari satu kira-kira. Karena diulang-ulang. Berarti lebih dari satu kan? Ya kan, lebih dari satu. Maka dia dibentukkan jamak dia itu. Latihan. Jamak. Latihan. Gitu ya. Iqra waktu ma'adob fi awakhiril kalimati. Apa maknanya? Latihan bacaan dan tulislah beserta dengan tepat ya. akhir kalimat ini. Nah itu ya, alhamdulillah. Tuh kan, bacalah dan tulislah disertai atau dibersamai dengan harokat atau baris, yaitu apa, akhir-akhir gitu kata-kata. Jadi di akhirnya gitu ya, di ujungnya gitu. Akhir kalimat. Yang di mana? Yang diharokati, betul? Yang di akhirnya? Yang di akhirnya. Yang di akhirnya. Nah itu ya. Nah jadi yang antum harokati itu di akhirnya, bukan berarti awal tengahnya enggak. Nah gitu ya. Jadi kita harokati semua dan utama di ujungnya gitu. Siapa di sini satu ikhwah yang membaca sesuai dengan harokat akhirnya dan maknanya? Ana Ustaz. Ya silakan. Yang anak tadi, yang ngomong anak tadi. Bismillah. Masjidun al-masjidu. Al-ma'u ma'un. Al-baitu babun. Qolamun.
Qamisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-hisani. Al-hisanu. Hisanun. Kira-kira yang lain memperhatikan tidak? Saya. Perhatikan ya. Memperhatikan itu kita dapat kebaikan juga. Begitu ya. Dapat kebaikan juga memperhatikan itu kayak gitu. Masjidun dia nakirah tuh. Al masjidu apa? Marifah. Marifah. Ya, untuk melatih diri kita tentang nakirah marifah. Kalau al ma'u marifah. Ma'un nakirah ya tuh. Al baitu marifah. Babun nakirah. Qalamun nakirah. Ya, pokok al qalamu marifah. Kalau al kalbu marifah. Kalau kalbun nakirah. Kalau qamisun coba nakirah. Sahih. Waladun nakirah ya. Al hajaru marifah. Al waladu marifah. Himarun nakirah. Al himaru marifah. Al hisanu marifah. Hisanun nakirah. Nah itu ya, karena isim itu ada dua, ada isim marifat, ada isim nakirah. Oh ya, Nah itu sudah Ustaz. Ana alhamdulillah sudah paham masalah nakiro dan marifat. Intinya nakiro pakai tanwin, marifat tidak pakai tanwin. Udah. ya. Masya Allah. Sementara itu Iya, betul. nah itu sudah paham ya. Yang walaupun antum paham tapi masih ragu-ragu nggak apa-apa. Iya Ustaz. Nah itu karena memang harus ininya dulu gitu. Harus kalau kita bikin jembatan itu ya bawahnya dulu gitu. Nah itu ya Iya, udah paham betul, ya. betul. Heeh. Iya Ustaz. Nah nggak apa-apa. Nah gitu. Nah itu cirinya ya yang antum bilang tadi itu adalah Iya, cirinya alif lam, cirinya tanwin itu yaitu juga sama cirinya juga. Iya. Nah, gitu. Walaupun nanti kedepannya ada nah gitu. Nah kita pindah ke latihan yang kedua, Iqra waktu ya. Tulislah dan bacalah. Tulislah. Bacalah dan Bacalah dan tulislah. Iya. Kata apa ini? Kata apa? Kata perintah. Kata perintah. Il amar. Fi'il amr. Kenapa? Karena perintah itu adalah perintah pekerjaan gitu. Iya. Nah itulah sebabnya gitu. Kenapa? Karena setiap perintah kan pasti pekerjaan kan, makanya dimasukkan oleh ulama-ulama itu bahwa fi'il amr itu ya dia fi'il gitu. Itu ya. Duduklah, makanlah nak. Nah gitu. Itu kan pekerjaan. Gitu. Pekerjaan. Kalau kita pikirkan setiap perintah pasti itu kaitannya dengan pekerjaan, kegiatan, aktivitas. Al-maktabu maksurun. Meja itu patah. Meja itu patah. Ya, atau meja tersebut itu patah. Nah, gitu. Al-mudarrisu jadidun. Gurunya baru. Guru itu baru. Guru itu baru. Ya, gurunya guru baru. Ya, kalau antum ke sekolahan, antum ngelihat guru yang belum pernah antum kenal,
maka itu bisa saja dia guru yang baru. Jadi Jadid ya, guru yang baru. Nah gitu. Nah kalau sekarang itu memang dia harus ini gitu, harus ya pakai ijazah intinya gitu. Guru itu. Nah gitu ya. Guru yang baru. Nah gitu. Al-qamisu wasikhun. Tuh nomor yang Kemeja ketiga itu tuh. kotor. Kemeja Kemeja itu kotor. Kalau di halaman sebelumnya kemeja itu bersih, maka kali ini kemeja itu kok kotor. Nah gitu ya, kemeja itu kok kotor. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Susu itu dingin. Nah ya, maka yang ma'rifah yaitu al-labanu. Al-labanu itu ma'rifah. Kenapa? Karena susu tersebut. Kalau baridun itu dingin. Nah dingin itu umum. Umum. Gitu. Dingin apa? Jadi kalau ma'rifah disebut ada ya. Iya, ma'rifah itu mubtada gitu. Secara garis besar itu. Kalau khobar itu dia ma'rifah gitu. Nah ini asalnya ya, asalnya kayak gini. Makanya semua bahasa itu pasti ada mubtada khobar gitu. Gitu ya. Nah, tak kasih contoh ya beberapa menit ya sebelum kita lanjut ya. Contoh begini. Ya kan khobar itu kan memberitahu atau memberitakan kan, betul kan ya? Betul nggak kira-kira? Atau salah tuh? Ngumumin, ngeberitain. Betul ya? Ada nggak di Indonesia atau di media ngeberitain dahulu tapi kejadiannya belum terjadi gitu? Pernah nggak? Nggak ada ya, nggak ada gitu. Makanya semua bahasa itu pasti ada mubtada khobar. Ratusan ribuan. Iya, mubtada dulu baru khobar. Kalau masalah dibalik ya itu nggak asli gitu. Walaupun bisa dibalik tapi nggak asli. Aslinya mubtada dulu baru khobar. Semua termasuk bahasa kita, termasuk bahasa daerah kita gitu. Jadi kejadian dulu baru diberitakan gitu. Gitu. Karena nggak mungkin misalnya di suatu daerah ada kebakaran terus nggak lama lagi baru dibakar, kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin gitu. Artinya terjadi dulu baru ada berita gitu. Nah gitu ya, berarti kan mubtada itu harus walaupun memang bisa di akhir, tapi akhirnya di awal dia itu gitu ya. Makanya betul bahwa mubtada itu ma'rifah khusus, gitu. Khusus. Nah gitu. Susah diberitainnya kalau nggak khusus. Gitu. Kan kalau secara logika kan nggak mungkin kita media-media itu meliput yang masih umum, kan nggak mungkin. Nggak bakalan mungkin media-media wartawan meliput berita yang masih umum, itu nggak akan mungkin. Pasti dia akan yang khusus gitu, yang lebih jelas, lebih detail gitu. Dikhawatirkan hoax, nah gitu. Yang korbannya 10 dibilang korbannya 3 gitu, karena nggak jelas, karena nggak khusus. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Terbuka. Masjid itu terbuka. Apanya yang terbuka? Kan umum. Nah kira yang terbuka apanya? pintunya. 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 Kan maftuhun itu kan terbuka kan katanya tadi kan, terus umum. Ya kenapa? Karena masjid itu ya umum, ini ada jendela, ada pintu gitu kan. Gitu. Ada apa lagi misalnya? Nah gitu. Makanya umum, maftuhun itu umum. Nah cuman di sini arahnya itu ke pintu-pintu itu. Makanya ya masjid itu jangan dikunci. Ya, makanya kalau antum penjaga masjid atau pengurus masjid itu pintu masjid itu jangan ditutup 24 jam, jangan ditutup gitu, jangan. Siap nggak kira-kira?
Pintu masjid nggak dikunci. Siap kotak ya. amal hilang. Amal hilang. Kotak amal hilang gitu. Heeh. Tapi kalau di kota-kota memang jarang dikunci gitu. Ya jarang ya. Heeh. Jarang. Nah gitu. Sebenarnya memang nggak boleh ditutup sih gitu. Karena gini ya, kalau tak perhatiin banyak orang yang lewat-lewat itu kebanyakan ini mah ada yang belum sholat isya gitu. Memang ada yang belum, tapi yang banyak belum. Nah kadang-kadang mau mampir ke masjid ya udah jam 8 malam tutup masjidnya, akhirnya apa, dia nggak jadi sholat. Apakah ada? Ya ada sih satu dua gitu, walaupun nggak banyak, ada aja. Gitu. Dia mau sholat udah dikunci, udah ditutup, akhirnya apa, dia pindah atau dia pulang gitu. Dan akhirnya sholat di rumah. Nah gitu ya. Ustaz, afwan, Gimana hal mumkin an asal syai'. apa itu, karena yang lain pengen tahu juga apa itu. Ini tadi kan Ustaz bilang katanya setiap kejadian itu harus terjadi dulu ya, Ustaz. Iya, terjadi dulu, Baru dikabarkan gitu kan, Ustaz. iya diberitakan. Nah, Terus wa kaifa bil akhbari fil Qur'an, Ustaz. Kan banyak berita yang dia udah diberitakan tapi belum terjadi gitu, Ustaz. Apa? Khobar muqaddam. iya memang mengarahnya ke sana, mengarahnya ya itu ke khobar, ya itu tadi yang diantum bilang tadi, mubtada muakhir, mubtada itu tadi, ya. Mubtada apa tadi, mubtada muakhir ya, khobar muqaddam. Nah itu ya mengarah ke situ. Jadi contohnya ya kayak itu tadi, kayak Al-Qur'an itu kan memberitakan bahwa akan kiamat gitu kan, ternyata kiamatnya juga belum terjadi. Nah gitu kan. Nah memang betul kayak gitu, gitu. Nah itu kayak gitu, cuman tetap asalnya itu memang terjadi dulu baru yaitu diberitakan, tetap kayak gitu. Nah gitu ya, makanya bisa Al-Quran kayak gitu ya, karena itu tadi mubtadanya bisa diakhirkan, diujungkan, khabarnya bisa diawali. Nah gitu. Nah gitu ya. Nah iya betul kayak gitu, khabar mubtada pada waktu, tapi tetap aslinya itu tetap aslinya itu mubtada dulu baru khabar dulu gitu. Tetap aslinya kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia itu ya, ya itu tadi gitu, sama kayak itu, bahwa mubtada dulu, khabar di akhir. Nah gitu. Nah gitu, makanya sebenarnya kaitannya memang dengan keimanan, mengarahnya dengan tidak sadar ke arah keimanan gitu, mengarahnya gitu. Apakah kita percaya atau tidak? Nah gitu, mengarahnya ke sana. Yakin nggak kita dengan hari kiamat itu? Yakin nggak kita dengan turunnya Nabi Isa? Nah gitu. Yakin nggak gitu? Karena Al-Quran itu memang yang pasti iya berkaitan dengan tauhid juga pastinya gitu. Nggak ini saja, memberitakan saja gitu. Nah gitu, yakin nggak? Nah gitu kan. Dajjal ada nggak? Nah itu kita nah itu. Jadi nomor satu, Al-Quran berkaitan dengan tauhid itu jelas nomor satu gitu. Gitu ya. Jadi bukan dibaca saja, bukan dihafalin saja, bukan dipelajarin saja, dipahamin saja, diamalkan saja, tetapi itu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya juga. Terutama yaitu tadi, yakin nggak kita tauhid, akidah. Nah itu ya, jadi jawabannya adalah mubtada muakhar, khabar muqaddam. Nah gitu ya. Nah gitu. Mana tadi ya? Kalau di sini tulisannya tadi nyampe nomor berapa tadi itu? Nomor 5 ya. Nomor kelima. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru Batu itu apa kabirun itu? Kita sering mendengar kabirun ke besar. Kabair juga dari kata ini gitu. Besar kan, akbar itu kan
lebih besar. Nah, gitu kan. AA. Gitu. Besar. Jadi apa tadi? Ya, perhatikan Pak, ada Pak Eko juga ya di sini ya, yang menampilkan atau mengeluarkan ininya gambarnya ya. Batu itu besar. Nah gitu. Ya, batu itu besar. Besar itu big. Jadi big itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u har. Susu itu dingin. Susu itu dingin dan air itu panas. Air itu panas dan air itu panas. Ini kan antonim kan, berlawanan kan. Gitu. Susunya malah dingin, airnya malah panas. Memang ini memang ada perbedaan dengan halaman-halaman sebelumnya. Kan ada tadi halaman tadi kan gini, al-ma'u harun, ada kan? Ada ya. Al-labanu harun. Ada ya. Kalau ini dibalik, al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Nah, gitu. Air itu panas. Gitu. Nah, itu ya. Ini berlawanan namanya. Ini berlawanan. Ada dingin, ada panas. Ada basah, ada kering. Gitu bahasanya ya. Gitu kan? Ada baru, ada lama. Ada tua, ada muda. Nah, itu berlawanan. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Guru itu berdiri. Tuh ya. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Nah, imamnya ini mengarah ke imam apa? Imam sholat. Sholat ya, imam sholat. Tuh. Nah, itu. Nah, gitu. Jadi imam itu jabatan dia ketika dia lagi sholat. Kalau dia sholat kan berbarengan, maka dia kedudukannya sebagai imam jabatannya. Sedangkan yang lain itu jabatannya sebagai makmum. Kenapa? Karena sudah disatukan, sudah digabungkan. Sebelum orang-orang tadi gabung ke masjid, itu masih sendiri-sendiri. Ketika mereka sudah nyatu, maka di situ ada jabatan. Nah, yang milih imam siapa coba? Yang milih imam? Makmum-makmumnya kan? Jamaahnya kan? Iya kan? Jamaahnya. Gitu. Antum yang jadi imam. Antum yang jadi imam. Nah, gitu. Ya kan? Nah, gitu. Iya kan? Nah, gitu. Kalau imamnya afwan misalnya imamnya batal gitu ya misalnya, apakah harus ada yang menggantikan imam kira-kira? Salah satu imam menjadi imam kira-kira? Ini simpel sekali. Harus ada. Misalnya imamnya batal ya, misalnya lagi sujud batal, otomatis kan dia pergi gitu ya. Pasti kan dari makmum ini kan harus ada yang maju gitu kan Di belakang nah, imam. gitu. Nah, gitu. Memang kayak gitu kodrat ininya, peraturannya memang kayak gitu. Kalau ada yang ini harus ada pengganti gitu. Imam apa saja. Nah, gitu. Ya. Terus di sini al-qamaru ba'idun. Qamaru ba'id. Bulan itu jauh. Jauh. Benarkah bulan itu jauh? Kita nanya yang simpel-simpel aja. Emang benar bulan itu jauh? Iya, jauh. Jauh. Ya, nggak bisa terhitung jauhnya, jaraknya. Jadi jauh sekali. Percaya nggak kalau ada orang yang pergi ke bulan? Nggak percaya. Nggak percaya ya? Iya kan? Nggak percaya kan? Mitos. Nah, itu. Kenapa? Karena bulan itu dijelaskan bahwa bulan itu ada yang menjaga. Bulan itu ada yang menjaga apa? Yaitu malaikat. Orang manusia aja ya. Kita bicara yang mudah. Orang manusia aja ada yang apa ya? Kayak menjaga, kayak apa ya? Mengiringi malaikat. Apalagi bulan, matahari, bintang, langit itu ada yang menjaga gitu. Jadi nggak sembarangan.
Jadi nggak sembarangan atau mau ke bulan itu. Orang orang Rasulullah saja kekasih Allah, ya itu setiap melewati langit itu waktu Isra Mi'raj itu bulan kemarin itu apa eh, setiap melewati langit itu langit satu langit dua itu ada malaikatnya. Kalau antum mau perdalami tentang Isra Mi'raj itu setiap langit ke langit itu beliau itu apa ya kayak menyapa malaikat assalamualaikum waalaikumsalam nah, kayak gitu. Kalau antum perdalami ya, nah gitu. Jadi ada penjaganya, bulan langit itu ada. Mustahil nggak ada. Kan banyak malaikat. Kan yang paling banyak itu kan malaikat. Nah kan kalau manusia sama malaikat kan harus banyak malaikat. Gitu. Ya kita lanjut ya. Al-mindilu nadifun. Sapu tangan. Apa itu sapu tangan itu bersih, sapu tangan itu bersih. Nah gitu ya, maka kita kalau bisa ya pakai yang bersih-bersih, yang indah-indah, wangi, nah gitu. Kan enak kan kalau kita pakai yang bersih-bersih kan, nah gitu. Nyaman kita akan merasa nyaman dengan yang bersih-bersih itu. Nah gitu, makanya dalam sholat juga perlu juga sajadahnya, bajunya, sarungnya itu harus yang sedetil itu kita harus apa ya memperhatikan gitu. Kebanyakan kan orang nggak mikir, yang penting saya pakai ini, yang penting saya pakai kopiah atau peci, pakai koko, pakai sarung, ada sejadah kan itu yang orang pikirin. Tapi kadang-kadang dia nggak mikirin bersih enggak. Gitu ya kan itu penting juga walaupun dia istilahnya nggak menjadi ini benar gitu tapi itu harus diperhatikan harus diperhatikan nah gitu. Nah kita lanjut lagi nah gitu ya. Nah sebelum kita lanjut ya di sini tidak ada harokat sama sekali nggak ada baris sama sekali di sini maka kita bisa membaca ini dengan baris, dengan harokat. Kalau kita sudah tahu masalah nakirah marifat tadi. Ya, jadi kalau antum terpaham, ya seperti akhi yang tadi itu akan mudah membaca kosakata apa kalimat-kalimat ini. Kalimat-kalimat yang tidak ada harokatnya ini mudah, gampang, mudah gitu. Kenapa? Karena sudah tahu ini nakirah, ini marifat. Ya ini nakirah ini marifat begitu ya Pak Yasrillah juga ya di sini ada Pak Yasrillah juga nah gitu. Kalau ada alif lam berarti asdaba gitu kan kalau ada alif lam berarti tanwin kan bisa membacanya nah gitu ya. Maka sebelum kita ngaji kitab gundul kita pelajari dulu ini gitu yang dibilang nahu sorof itu gitu ya. Nah gitu makanya pernah dapat pesan juga ya dari pengajar juga kalau itu bahwa kita itu kalau bisa belajar itu langsung dari kitab gundul. Pernah dapat ini juga dari pimpinan pondok kiai itu kalau kita mau mengkaji suatu ilmu kalau bisa ya kitabnya itu kitab yang gundul gitu kitab apa kitab kuning kitab gundul nah gitu gitu ya itu pesan gitu ya pesan. Nah pesan itu seperti apapun itu pesan kita harus ini benar kita harus terima harus kita inikan gitu ya harus kita praktekkan harus kita amalkan nah gitu. Nah gitu nah gitu ya. Nah kita lanjut lagi ke latihan berikutnya ya yang lain kitabnya diperhatikan ya. Latihan yang ketiga ya gitu yang mampu menerjemahkan diterjemahkan dikeluarkan ratusan kosakata yang antum hafal ya itu keluarkan semuanya pakai di sini ya jangan disimpan-simpan ya. Farogo atau farogi kira-kira farogo tuh ya farogi tuh. Kecuali kalau ada min atau ila atau apa atau fi misalnya
Maka imla fil faraghi. Nah, gitu. Imla il faragha fi ma yali, ya kan ada ya sukun. Biwadai, betul biwadai karena ada bi. Betul. Tapi kalau kira-kira harokat yang setelahnya ini apa kira-kira? Al kalima al munasibah, apa itu kira-kira harokatnya? Al kalimati al munasidabati. Al kalimatil munasibati gitu ya. Minal kalimatit ta liyati. Nah itu. Nah, gitu. Karena kita pemula, jadi kita itu cukup tahu harokat-harokat akhirnya dulu. Ya. Kalau masalah asal muasal itu menyusul. Asal muasalnya itu menyusul itu mah. Kayak tadi ya, farogo dibaca farogi. Nah, itu kan ada asal usulnya tuh. Nah, gitu. Nah, itu bisa menyusul. Yang penting kita bisa memberikan harokat gitu ya. Imla yaitu apa artinya imla itu? Istilah gitu ya, kan ada sekarang itu buku-buku imla yang kita nulis-nulis itu ya. Faragho, apa itu faragho? Yang kosong. Kosong ya, nggak ada apa-apa. Nah gitu. Yang titik-titik itu. Fi itu huruf jar yang artinya adalah di Dalam. atau di dalam. Di atau di dalam gitu. Ma itu apa kira-kira? Yang buku itu, dalam buku itu. Ya, pasti ada lanjutannya setelah yang itu. Berikut. Ya, bisa. Nah, gitu. Jadi ma itu ya kalau di pesantren ma itu maknanya adalah barang atau sesuatu atau pembahasan. Gitu, barang. Gitu. Jadi kalau bingung barang itu apa sih, barang itu sesuatu itu apa sih gitu kan, saking nggak paham yang dibahas di situ gitu. Kalau kata istilah ya itu gitu, maknya itu bermakna itu. Nah gitu, di sesuatu atau di barang ya yang berikut. Nah, kalau masih bingung berikut itu apa, berikut itu yang akan kita jumpai, yang akan kita temui. Nah, itu namanya berikut. Biwada'il, apa itu biwada'il? Dengan meletakkan ya, atau memberikan atau meletakkan ya, memposisikan kalimatil munasibati, Kalimat yang cocok. kata yang cocok, kata yang sesuai. Nah itu ya, secara garis besar harus kata yang cocok. Makanya kita nyari sesuatu itu harus yang cocok, jangan yang nggak sesuai gitu. Ini mah nyari handphone yang asal-asal aja, nyari TV yang asal-asal saja. Harus yang cocok sesuai dengan selera kita. Minal kalimatit taliyati, dari kata-kata berikut ini tadi bawah ini. dari kata-kata yang berikut. Jadi berikut itu yang akan kita jumpai gitu, berikut itu. Nah, di sini ada jamilun. Apa itu jamilun? Bagus, indah. Bagus atau indah atau tampan. Kalau orang tampan, kalau benda itu bagus, ya kalau sesuatu itu indah. Wasihun, kotor, ya, kotor. Lawan katanya adalah bersih. Ya, tuh bersih. Gitu. Makanya ada kata-kata an-nazafatu minal iman. Kata-kata apa hadis itu? Apa an-nazafatu minal iman? Kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Maka kita itu ya itu tadi yang kita bilang tadi, kalau bisa sesuatu itu harus bersih. Nah gitu, bukan barang yang kita pakai. Kita berorganisasi, memimpin apapun itu harus bersih juga. Gitu, secara luas ya, kita memimpin atau kita melakukan sesuatu itu harus bersih. Gitu, jangan berperilaku atau mengerjakan sesuatu ya itu dengan kotor, jangan. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Itu secara luas, secara umum, secara ini. Nah, mana lagi? Di sini ada maftuh.
Terbuka. terbuka atau bahasa ininya open apa ya? Open apa itu? Open, betul open. Terbuka gitu. Open itu terbuka. Iya kan? Indonesia open. Indonesia terbuka. Gitu. Kan dipakai kan? Harun. Panas. Umum ini umum. Panas. Apa yang panas gitu kan? Panas. Suasana. Nah gitu, panas. Nah gitu ya. Makanya kita kalau lagi marah itu apa? Yaitu berwudu. Api itu dipadamkan dengan apa? Kalau antum lihat berita-berita itu dengan air kan? Nah itu dengan air. Karena dia akan padam gitu dengan air itu padam dia. Makanya ada perintah kalau kita lagi emosi, lagi marah atau lagi apa itu harus wudu. Gitu. Pernah nggak mendengar seperti itu perintah itu? Pernah nggak? Atau baru kali ini? Pernah ya? Pernah. Dan itu harus kita ingat. Gitu. Makanya kita ini kalau bisa 24 jam itu punya wudu atau dalam keadaan wudu. Ya, insya Allah. Nah gitu. Insya Allah kita akan terhindar. Insya Allah akan terhindar dari marah, dari benci orang, sombong, ria, dari apalagi misalnya. Dari kalau kita istiqomahnya sudah lama ya, istiqomah wudunya sudah lama. Kita nggak mau tuh ngomongin orang kalau ketemu itu. Kita nggak mau dendam atau apa, ngejek, bahkan ngerti tawain enggak. Tapi kalau wudunya sudah istiqomah gitu. Sudah lama lah gitu. Tapi kalau kita baru belajar untuk istiqomah, ya memang masih ada sifat-sifat itu, masih melekat gitu. Nah, gitu makanya itulah besarnya keutamaan wudhu itu salah satunya gitu. Bisa menjaga apa ya akhlak atau apa gitu kita gitu wudhu itu. Nah, gitu ya. Nah, misalnya apa habis mandi wudhu gitu. Gimana kalau sebelum mandi? Ya nggak apa-apa, silakan. Sebelum mandi, sesudah mandi, wudhu itu bagus. Intinya jangan sampai tinggal setelah mandi itu wudhu. Dimulai dari itu. Kan kita kan biasanya kan mau sholat kan, tapi bisa dimulai dari kita habis mandi gitu. Wudhu gitu. Kalau kita merasa kayaknya saya udah batal wudhu lagi gitu. Masa sih nggak ada waktu buat wudhu gitu. Cuma berapa menit gitu kan. Nah gitu, kita mau apa kerja gitu juga. Jadi dia tuh bisa apa ya, bisa kayak jadi pembimbing gitu, kayak bisa mengarahkan gitu. Bahwa kita tuh nggak boleh berbuat ini, nggak boleh berbuat ini. Jadi seperti itu. Kalau amalan istiqomah itu seperti itu. Padahal itu amalan, padahal amalan. Tapi dia tuh kayak ngebimbing kita gitu. Nah gitu ya. Saqilun, apa itu saqilun? Saqilun itu apa? Nah, berat, lupa. Bobot, masalah bobot. Berat, ya. Antonimnya khafifun. Apa khafifun itu? Ringan. Jadi ada berat, ada ringan. Kasih ke saya. ada ringan, ada berat. Nah, gitu ya. Nah, ini masalah bobot kita gitu. Gitu. Ada berat, ada ringan. Seperti apa? Ringan tangan. Nah, itu. Batu, ya. Saling suka membantu. Nah, gitu ya. Kalau kita suka membantu orang, maka akan ada yang membantu kita. Ya. Gitu. Makanya kalau kita merasa nggak ada yang pernah membantu kita, ya karena kita tadi kita jarang bantu orang. Paham ya? Ya kalau antum merasa gitu, kok nggak pernah ya saya ini gitu, kayak gimana gitu, itu dari diri kita. Nah gitu ya. Bahwa khafifun itu adalah ringan. Ringan. Dan ini masih umum. Ringannya ringan apa?
ya kan? Beratnya berat apa? Panasnya itu panas yang seperti apa? Terbukanya itu terbuka itu apa yang terbuka? Apanya yang terbuka? Kotor itu apa yang kotor? Atasnya, bawahnya, atau apanya? Apa yang kotor? Kan masih umum tuh. Yang dibilang tadi nakirah itu. Jamilun, indah, bagus. Apa yang bagus? Kan bahasanya kan gitu kan? Yang bagus itu apa? Berarti kan masih umum. Nakirah. Nah, kita mulai dari itu. Kita belajarnya mulai dari kayak gitu, kita bolak-balik, kita ini. Nah, cepet nyantolnya gitu. Metode kayak gitu tuh ini mudah, bukan masalah mengulang-ulang aja, tapi kita membuat apa supaya kita nyantol gitu. Memang murojaah itu yang paling bagus gitu. Gitu. Indah apa yang indah, kotor apa yang kotor, nah gitu. Kita buat kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga kita nambah yakin bahwa nakirah itu ya umum gitu. Gitu ya. Nah, nomor 1, karena tugas kita kan mengisi tuh, melengkapi katanya kan, imla al-hajaru titik Saqilun. Saqilun. Batu itu Berat. Nah, berat batu itu ya. Bisa dites. Berat batu itu. Al-babu titik Maftuhun. maftuhun. Gitu. Fungsinya kalau nggak tertutup terbuka. Iya kan? Kalau nggak tertutup kan terbuka. Iya kan? Begitu juga dengan jendela gitu kan? Jendela juga gitu, kalau nggak tertutup terbuka. Terus al-qamaru jamilun. Kalau misalnya diganti asyamsu, maka dia menjadi apa? Harun. Jamilnya itu ditambahkan tak Jamilatun. Jamilatun. Karena matahari itu Muannas. panas dia. Maka asyamsu jamilatun. Matahari itu indah. Matahari itu asyamsu. Lebih jelas melihat bulan atau melihat matahari? Ini Bulan. pertanyaan Matahari. Lebih. yang lebih detil, lebih jelas kita kalau melihat bulan ya. Bulan, karena kita tahu bentuknya. Makanya ada yang namanya komariah. Nah gitu ya. Bulan Jelas al. Maka yang ini nih, yang antum lihat ini nih, yang antum perhatikan ini namanya komariah. Komariah. Al kan bunyi kan dari tadi kan, kita al aja kan tadi. Nah, gitu. Jelas kan? Nah, mana lagi yang bunyi al? Nah, ada nih al waraku titik. Khafifun. Ya, kertas atau daun itu ringan. Ringan. Yaitu masalah itunya tadi, bobotnya atau timbangannya ringan. Tuh. Ya, kalau ditanya ringan apanya ya itu. Nah, gitu ya. Al-mindilu Wasihun. titik. Apa itu? Sapu tangan itu kotor. Karena di sana sudah disediakan wasifun. Gitu. Jadi kita nggak bisa nyari sendiri. Kita harus ikut ke sana. Nanti latihan berikutnya baru kita mandiri. Al-labanu titik. Harun. Ya, ingat al-labanu harun. Panas. Tapi kalau al-labun ini diganti dengan muzak muannas, maka harus apa itunya tadi harus muannas. Harotun gitu. Kayak kopi tadi kan. Maka harotun. Al-labanu harun, susu itu panas.
Apa yang panas itu tadi. Nah, kan mudah kan kita kan? Nah, gitu. Ya. Mudahnya apa? Kita sudah tahu mana yang al, apa, mana yang domah, mana yang ini domah ten. Nah, itu. Ya. Dan juga kita tadi membahas mubtada khobar juga kan tadi. Makanya pembahasannya memang lebar, luas. Di sini aja tentang mubtada khobarnya. Yaitu apa? Mubtadanya ada alif lam, dan khobarnya itu isim nakirah atau domah tain. Nah, itu salah satunya tentang mubtada khobar. Nah, gitu. Ya. Gitu. Mungkin di sini ada yang sudah paham, sudah tahu, tapi mungkin masih ragu-ragu, masih bertanya, ini benar nggak sih ini gitu. Mungkin ada yang punya perasaan kayak gitu, ini benar nggak ya, sesuai dengan pemahaman saya, pengetahuan saya. Gak apa-apa, silakan di sini dituangkan, nanti dibantu sama yang lain. Tadi saya ketinggalan. Ya? Al-Waroku apa artinya, Ustaz? Apa? Al-Waroku. Al-waroku, kertas. Al-waroku itu daun atau kertas. Kalau antum cari di Google, itu yang keluar itu daun. Coba aja tes detik ini. Antum ketik al-waroku, nanti yang keluar itu daun. Maka kita harus menyesuaikan. Nah, karena di sini kebanyakan kaitannya dengan ini, kayak apa, meja, guru, murid, apalagi, maka bisa kita maknai kertas juga. Tapi makna aslinya, bakunya itu adalah daun. Gitu. Kalau antum cari, ketik di Google sekarang aja, ketik aja, itu keluarnya daun. Coba aja tes. Gitu. Nah, gitu ya. Dan khafifun itu ringan. Nah, gitu ya. Kalau kertas itu kirtos. Gitu. Ya, kirtos. Kira-kira mana lagi di sini? Nggak apa-apa. Gitu. Nanti kita jawab bareng-bareng bersama-sama gitu. Supaya ilmu kita itu berguna gitu, bermanfaat. Gitu. Kan dapat juga kita kebaikannya kan kalau bermanfaat kan. Gitu. Tentang isim nakirah marifat atau mubtada khobar kira-kira. Sesuai dengan judul pelajaran ketiga, nakirah marifat. Memang intinya adalah alif lam gitu. Mungkin ada yang masih ragu-ragu gitu, bener enggak ini ya? Bener enggak ini ya? Nah gitu, supaya itu tuh hilang gitu di kelas ini. Karena banyak kelas itu murid-murid masih banyak yang bertanya, masih banyak yang ragu-ragu, akhirnya selesai sudah kelasnya. Gitu. Tanya Ustaz. Ya, Simayali tadi artinya apa, Ustaz? Simayali. Ya itu tadi, V-nya itu huruf jar, yaitu maknanya di dalam atau di dalam. Ma itu apa yang dibahas di sini? Yali. Gitu. Ya, yali itu yang berikut. Nah, gitu. Yali itu yang berikut gitu, yang akan kita bahas ini. Nah, gitu. Tergantung bahasa kita yang pasti yang akan kita bahas. Nah, gitu, arahnya ke situ. Yali-yali itu yang akan kita bahas bentar lagi gitu. Yang akan kita jumpai sebentar lagi gitu. Yang akan kita jalani sebentar lagi. Nah, itu bahasanya. Gitu. Yali-yali itu. Kan makanya ada nanti ta'ammal yali. Perhatikanlah yang berikut. Nah, gitu. Maknanya sama yang berikut aja. Jadi menyesuaikan dengan bahasa kita, menyesuaikan dengan pengertian kita gitu. Gitu. Sama taliyati juga sama, al-atiyati juga sama. Berikut juga taliyati. Terus apalagi taliyati ya. Ada lagi itu. Tetap berikut juga. Yang akan kita jumpai, yang akan kita lakoni, yang akan kita temui. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya.
kalau V-nya huruf jer itu. Tapi kok kenapa maknya itu malah fathah gitu kan? Kan kadang kalau orang awam itu kan bingung, kan ada huruf jer, seharusnya kan kasrah, tapi malah mak gitu kan. Ya kita lihat maknya di situ ada apa di situ. Maknya itu gabung dengan apa di situ. Nah itu aja. Nggak perlu dijawab, maknya itu sama apa gitu aja. Nanti dia mikir sendiri gitu. Oh gini, nah gitu. Yali, Yali kok harus Yali sih? Nah kita bilang gini aja, itu yang di ujung itu huruf apa gitu. Alif bengkok apa iya atau apa gitu. Apa sukun atau apa gitu. Nanti dia mudeng sendiri gitu, paham sendiri. Kecuali kalau dia nggak tahu sama sekali, nggak mudeng, baru kita jawab gitu. Itu yang benar. Jadi baru kita jawab kalau orang itu benar-benar dia tuh apa ya, ya itu tadi nggak mudeng, nggak apa ya, nggak paham sama sekali gitu. Kayak blong gitu, nggak tahu sekali. Nah, baru kita jawab gitu. Nah, gitu ya. Nah gitu, makanya kita itu harus fokus gitu, harus fokus gitu. Dengan fokus itu kita akan banyak yang kita cerna, yang akan kita dapatkan. Nah gitu ya. Nah perhatikan untuk latihan yang keempat di halaman berikutnya ini sebagai tugas ya, sebagai PR, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah, walaupun ini belajar ya, intinya PR lah atau semacam tugas lah gitu ya, yaitu mencantumkan atau menulis antum itu di kitab langsung atau di buku catatan atau buku tulis ya, seperti ini. Nomor keempat ini, latihan keempat ini ya, satu baris, terus nomor 1 sampai 10 ditulis juga. Dan diisi kalau bisa ya, kalau yang sudah punya ininya, ilmu bahasa Arabnya, ini nyari sendiri gitu dengan apa isinya. Tapi kalau masih pemula ya nggak apa-apa, bisa lihat-lihat halaman-halaman sebelumnya. Yang penting apa? Munasibatin, sesuai, cocok, nah gitu ya. Ini jadi PR tuh, latihan keempat ya yang ada di layar tuh. Nah ini tuh ya, jadi PR. Jadi antum cari sendiri ya, apa sih kalau bersih itu, apa sih yang bersih ya. Mungkin antum di sekitar antum ada, misalnya kan di kitab ini nggak ada, misalnya apa ya, misalnya kaos misalnya, antum isi. Nah gitu, kaos yang bersih. Patah misalnya, kalau di sini misalnya nggak ada apa, nggak ada tangga, nggak ada apa gitu, bisa antum cari sendiri gitu, terserah, bebas. Jadi ini tak bebasin jawabannya, walaupun di luar pelajaran itu apa-apa. Yang penting apa, cocok tadi. Dingin, apa yang dingin ya, misalnya apa gitu yang dingin. Nah itu isi gitu, walaupun di luar pelajaran 3. Terus qaribun, dekat, kalau tadi kan ada masjid, ada sekolah, kalau diganti dengan yang lain bisa, boleh, asal sesuai gitu. Nggak harus sekolah, nggak harus masjid. Kalau ngisinya di Word boleh nggak Ustadz? Ya nggak masalah, sebenarnya nggak masalah gitu. Nanti ya itu dikirim bentuk gambar kan pastinya kan, gitu, bentuk gambar. Tapi kalau keyword yang ketikan itu kalau bisa sih ya itu gimana ya, kalau bisa sih bisa, boleh, tapi kurang ini gitu. Apa pengorbanan kita ya ringan gitu, pengorbanannya ringan. Nah gitu, sama-sama pengorbanan, cuman agak mudah gitu. Gitu. Kalau bisa itu, kalau bisa itu kayak dibikin apa, kayak gambar gitu, putih ya. Nah, gambarnya itu putih. Nah di situ ini, nah gitu. Kemampuan antum di situ dipakai. Kalau antum sering bisa bikin brosur, pamflet atau apa, itu digunain gitu. Mau pakai warna-warna silahkan gitu. Tapi jangan yang kayak ketikan itu tadi, yang dimaksud tadi, ketikan kayak kira ngetik chat WA itu gimana, kurang puas kita. Nah gitu. Nah gitu ya. Nah berdiri di sini itu, berdiri apa yang berdiri itu. Yang berdiri apa selain guru sama imam, apa, cari gitu, usahakan kalau bisa di luar ini supaya mampu kita gitu ya.
kita mampu gitu ya. Apa fastabiqul khairat katanya itu, apa itu fastabiqul khairat itu, apa maknanya itu? Berlomba-lomba dalam Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Yang dimana perlombaan itu menghasilkan manfaat. Nah itu boleh gitu, lomba-lomba ada manfaatnya, ada baiknya. Nah itu nggak apa-apa dalam Islam itu. Kayak itu tadi misalnya, mudah-mudahan kosakata yang saya buat ini, yang saya cantum ini belum ada di peserta lain, mudah-mudahan. Nah gitu, nah itu nggak apa-apa, bagus gitu. Sehingga apa? Sehingga peserta yang lain pun merasa, ternyata ada loh kosakata ini, gitu. Ternyata ada kosakata yang ini. Nah, gitu. Akhirnya kan apa? Nambah pemahamannya, hafalannya kan, ilmunya kan. Nah itu bagus kalau lomba-lomba kayak gitu, ya. Besar, apa yang besar? Apakah orang atau benda? Boleh, silahkan. Mau benda, orang boleh. Lama, orang, benda, boleh, silahkan. Terakhir, baru, mau orang mau benda, silahkan. Dua-duanya. Tapi pastinya salah satu isi intinya. Nah gitu ya. Kalau bisa antum beda sama yang lain isinya gitu. Tapi itu tadi ya di buku catatan atau antum bikin pamflet kayak gitu. Nah gitu ya. Semacam kata, sehingga apa? Sehingga itu bisa kita bagikan, bahkan bisa kita share gitu. Kalau antum bisa bikin brosur tentang ini, nanti di share jadi status WA, kan bermanfaat bagi orang lain kan. Bermanfaat kan. Nah gitu. Kayak antum nyebarin ini kamus semacam kosakata gitu. Nah gitu ya. Boleh kalau antum punya keahlian di bidang IT, silahkan dimanfaatkan. Kenapa? Karena itu akan menghasilkan pahala. Nah gitu, akan sangat dirasakan sekali di sana nanti di akhirat. Nah gitu. Gitu ya. Nah, silahkan digunakan. Yang pemula, yang baru belajar itu di buku catatan atau di kitabnya, isi sama maknanya ya, sama artinya. Nah gitu. Silahkan dipoto atau screenshot supaya bisa mengerjakan tugasnya. Saya minta Bisa PDF. mengerjakan yaitu tugasnya. Kalau masalah dikirim, pastikan dipoto dulu tuh. Kalau nulis di buku tulis atau di kitab kan pasti dipoto, yaitu dipoto. Tapi kalau ada bikin kayak brosur itu nggak perlu dipoto, perlu di share aja. Nah terus yang terakhir, dikirim kemana gitu kan? Ya, Dikirimnya kemana? Kira-kira bagusnya di grup kah? Kira-kira bagusnya di grup atau di mana kira-kira? Di Capri. Gak masalah gitu. Di grup. Iya di grup aja ya. Nah gitu. Nah itu, sehingga itu bisa antum share juga. Nah gitu ya, bisa antum bagikan juga kan. Kalau kita buka Facebook itu kan banyak sih yayasan-yayasan, lembaga-lembaga itu yang bikin kosakata kan banyak ya kan. Nah nanti kita bisa kayak gitu bisa kita kayak gitu, hasil karya kita gitu ya, tanpa mencontoh orang lain, tanpa mencontoh karya lain gitu, karya orang lain gitu. Nah gitu ya, kayak kita bikin buku, usahakan beda dengan buku lain gitu, usahakan gitu sehingga kita kreatif, manfaat gitu. Padahal kita hanya ngerjain tugas, begitu di share, dibaca orang lain, dilihat orang lain, ternyata bermanfaat. Nah gitu gitu ya. Nah itu, semakin antum susah payah, maka itu besar sekali kemanfaatannya. Nah gitu ya. Nah itu ya, jangan lupa ya, kalau sudah punya kitab, di kitabnya. Kalau belum punya kitabnya, yaitu di buku catatannya atau di buku tulisnya. Insya Allah kalau kita nulis terus, insya Allah lama-lama bagus tulisan kita ya, lama-lama bagus. Afwan Ustaz, saya belum ya gimana? masih belum punya kitabnya ini. Ah, Tapi kemarin sudah Ustaz, sudah transfer saya.
Udah Oh, tahu sudah ya, udah nanti tinggal capri saja karena handphonenya 3 hari apa 2 hari kemarin nggak aktif. Jadi di japri ulang saja ya, japri lagi. Nah gitu ya. Mulai malam ini pastinya. Karena dari Jumat kemarin off. Nah gitu. Karena kejadian hilangnya itu dari malam Jumat. Nah jadi mulai malam ini silahkan di chat lagi, di WA lagi ya. Gitu. Nah gitu. Nah gitu. Penting sekali punya kitabnya. Kenapa? Karena jangka panjang. Nah gitu ya. Karena dulu juga waktu masuk pondok ya, waktu baru belum 1 hari, belum 1 malam, belum 1 hari, belum bisa apa-apa, udah disuruh beli kitab. Coba disuruh beli kitab Jurumiyah, Awamil, Mulhad, entah Alfiyah, Fathul Qorib, pulpen high tech, apalagi ya, kitab-kitab apa yang saku atau apa. Nah gitu ya, padahal baru daftar mondok gitu, dan itu ada hikmah gitu, apa ya, ada semacam tujuan gitu, ada hasil di suatu saat gitu. Serius. Disuruh beli kitab gitu, padahal kan kita kan belum tahu, belum pernah belajar Jurumiyah Awamil, Al-Kalamu saja belum tahu gitu kan. Tapi kita sudah dibeli kitab gitu. Sudah 10 kitab, 20 kitab bahkan gitu. Nah gitu. Dalam menuntut ilmu itu ya kayak gitu. Jadi nggak harus apa ya, nggak harus nunggu kita itu mahir baru kita beli kitab, nggak harus. Justru dari kita belum mulai pun kita harus ada. Karena kayak gitu, kalau di pondok-pondok pesantren itu diterapkan kayak gitu. Kalau di situ dekat sama pondok ya, nah ya bisa lah, mungkin tanya-tanya sama santrinya. Nah gitu. Ya gitu ya. Ada barokahnya yang kita beli-beli untuk agama, itu akan ada barokah luar biasa. Insya Allah bisa jadi saksi bahkan. Gitu ya. Ada 7 lebih saksi ya. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu, saksi itu lebih dari 7 gitu. Kenapa? Karena mulut kita dikunci, ditutup, nggak bisa. Jadi ada kurang lebih sih kalau dari 7 lebih. Salah satunya itu masalah waktu, itu ngomong waktu gitu. Bumi ngomong, dunia ngomong juga. Gitu. Nah gitu ya. Nah gitu. Baik ya, alhamdulillah kita sudah hampir 2 jam ya, karena ini tambahannya. Insya Allah apa yang kita lakukan untuk belajar itu semuanya ada kebaikannya, ada pahalanya, bahkan ada derajatnya. Ya. Syukron Ustaz, syukron Ya, Ustaz. sama-sama ya. Ya, Insya Allah mulai malam ini nanti di grup, dan juga sambil absen juga. Nah gitu ya, sambil kita yaitu melatih diri kita untuk yaitu absen gitu. Nah gitu, walaupun ringan tetapi itu harus kita biasakan dari sekarang. Nah gitu ya, yang ringan-ringan itu. Apa Ustaz tadi tanda transfernya itu dikirimnya lewat ke mana ya? Ya ke WA yang dua-duanya aja. Ke WA ini aja ya? Iya. Ke grup aja ya? Dua-duanya aja. Nah gitu, karena nginstal dari awal WA-nya, jadi kan otomatis pesan-pesan yang kemarinnya terus itu kan hilang, maka harus sekali diulang lagi gitu. Siap. Sekali lagi. Nah gitu, sertakan namanya juga, yang pastinya sama alamatnya juga. Nah gitu. Yang sudah transfer. Nah gitu ya. Silakan. Nah itu ya, antum nggak bisa bantu apa, bantu doa. Nah gitu, doa kesehatan yang paling utama gitu ya. Terus yang kedua itu doain longgarnya waktu buat pengajar sama buat kita. 2 itu yang paling utama gitu. Gitu ya, bantu doa, banyakin doa. Nah gitu, banyakin doa gitu ya. Di saat kita belajar sekarang ini, banyakin ya, nggak usah bosen, banyak setiap jam, mau setiap menit kita doain ya, keluarga kita, pengajar kita yang lainnya, kita doain semuanya ya. Walaupun kita nggak ngedoain diri kita, tetap ketika kita mendoakan keluarga, orang tua dan yang lain ya, itu akan berbalik kepada kita sendiri
Nah gitu. Heeh. Nah gitu. Secara tidak sadar kita mendoakan diri kita. Nah gitu ya. Kita di sini saling mendorong, saling membantu di sini. Ya, saling membantu. Doa yang paling utama, doa kesehatan dan longgarnya waktu sehingga kita bisa berkumpul ya 1 pekan 3 kali tersebut berkat 2 itu tadi, kesehatan dan longgarnya yaitu waktu. Nah gitu ya. Baik Ya Ustaz. pada para ikhwan ya, pada malam hari ini di pertemuan yang ketiga ya, mudah-mudahan pembahasan kita ini ya, ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Ya, mari kita tutup ya majelis kita ini, kajian kita ini ya, dengan kita mengucapkan doa kifaratul majelis. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Syukron Ustaz, jazakallahu Ya, khairan. sama-sama ya. Sama-sama. Kita di sini sama-sama. Semuanya kita belajar. Selamat istirahat ya. Kita lanjut